Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uli Arta Lestari dengan NIM C1C023100. Izinkan saya untuk menjelaskan materi mengenai Islam dan Syariah Islam, mata kuliah Akuntansi Syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Wirni Eka Putra, SE MSI. Baiklah, langsung saja masuk ke materi, yaitu makna Islam. Secara terminologi, makna Islam digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, Islama adalah bahwasanya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melaksanakannya. Menurut Islam, dan kehidupan manusia di dunia adalah bagian kecil dari perjalanan panjang menuju Allah. Kehidupan manusia setelah diciptakan oleh Allah dimulai dari alam roh dan dilanjutkan ke dalam rahim ibu. Manusia kemudian lahir dan mulai hidup serta kehidupan di alam dunia sampai dia meninggal. Namun, kematian bukanlah akhir perjalanan manusia, tetapi awal dari perjalanan di alam kubur, yang kemudian akan dilanjutkan di alam akhirat yang kekal abadi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada dasar-dasar ajaran Islam. Yang pertama ada akidah. Kedudukan akidah dalam ajaran Islam sangat penting. Islam tidak dapat ditegakkan tanpa akidah. Kata akidah berasal dari bahasa Arab, yaitu akad yang berarti ikatan titik, menurut ahli bahasa. Akidah adalah perjanjian yang teguh dan kuat, seperti terpatri dalam hati dan tertanam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Jadi, akidah ini bagaikan ikatan perjanjian yang kokoh dan tertanam jauh di lubuk hati sanubari manusia. Dan yang kedua ada syariah. Kosakata syariah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Dari sisi terminologi, syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas kehidupannya di dunia. Dasar-dasar ajaran Islam selanjutnya yaitu ada akhlak. Akhlak sering juga disebut sebagai ihsan. Definisi ihsan menurut Nabi Muhammad SAW, ihsan adalah engkau beribadah kepada Tuhanmu, seolah-olah engkau melihatnya sendiri. Kalaupun kau tidak melihatnya, maka ia melihatmu. Melalui ihsan, seseorang akan selalu merasa bahwa dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui, melihat, dan mendengar sekecil apapun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, walaupun dikerjakan di tempat tersembunyi. Dan yang selanjutnya ada hukum Islam. Hukum Islam secara istilah disebut juga hukum syara, adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia, yang di dalamnya mengandung tuntunan untuk dikerjakan atau ditinggalkan, atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf. Hukum syara hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Selanjutnya ada sasaran hukum Islam. Yang pertama ada penyucian jiwa. Penyucian jiwa bertujuan agar manusia menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungan. Hal ini dapat dicapai dengan beribadah secara benar, yakni hanya kepada Tuhan yang Maha Pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa alam semesta. Yang kedua ada menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan di sini meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Semua manusia dan dinilai dan diperlakukan Allah secara sama, tanpa melihat kepada latar belakang. Selanjutnya yaitu sasaran hukum Islam yang terakhir, mewujudkan kemaslahatan manusia.
Semua ketentuan Al-Quran dan Sunnah mempunyai manfaat yang hakiki, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Al-Quran berasal dari Allah yang sangat mengetahui tabiat dan keinginan manusia. Sementara Sunnah berasal dari Rasulullah yang dapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai yang terkandung dalam Al-Quran berupa perintah, larangan, dan anjuran, kisah nabi-nabi, kisah kaum terdahulu, dan sebagainya, pasti memiliki manfaat baik, langsung maupun tidak langsung bagi umat manusia. Sebelum materi ini berakhir, adapun kesimpulan yang akan saya sampaikan, yaitu Islam tidak hanya sebatas ritual ibadah, tetapi juga ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih kedamaian dan kesejahteraan. Islam mencakup akidah, syariah, dan akhlak yang tidak dapat dipisahkan. Syariah mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, dengan transaksi yang sesuai hukum Islam. Seluruh aturan syariah dirangkum dalam 5 hukum Islam, yaitu ada wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Tujuannya adalah menyucikan jiwa, menegakkan keadilan, serta menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta demi keselamatan dunia dan akhirat. Di balik semua istilah seperti akidah, syariah, dan akhlak, sebenarnya intinya hanya satu, bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama. Itulah esensi Islam yang sesungguhnya. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.